Halo, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Zevanya Angelika, Ega Bayu Prasetyo, dan Faizal Amin, ada Irdi Dwiyanti, dan Gita Fajria Asri. Di sini kami akan menjelaskan metode penelitian bisnis yang didosenin oleh Ibu Vina Islami, di mana di sini untuk judul kami yaitu pengaruh dana pihak ketiga dan ekuitas terhadap laba bersih pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk tahun 2015 sampai tahun 2024. Nah, di sini kami bab satunya dulu untuk pendahuluannya. Di sini terdiri dari latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, manfaat dan tujuan, dan sistematika penulisan. Di sini saya bahas dulu untuk latar belakangnya. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam upaya memperoleh laba yang maksimal, bank memegang prinsip-prinsip dalam mengelola aset dan memegang kepercayaan nasabah berupa tanggung jawab pemenuhan kewajiban sebagai lembaga yang sangat bergantung dari asas kepercayaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah laba dari perbankan. Yang pertama, dana pihak ketiga atau DPK, di mana semakin besar dana nasabah yang dihimpun produk bank, maka aset yang dimiliki pun akan semakin besar, yang dapat digunakan untuk menyalurkan pembiayaan perbankan. Yang kedua, modal ekuitas, di mana semakin besar jumlah modal yang dimiliki, maka semakin kuat keuangan suatu bank. Keduanya bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat kesehatan sebuah bank. Di sini juga ada rumusan masalah yang terdiri dari apa itu Bank Negara Indonesia, apa yang dimaksud dengan dana pihak ketiga dan ekuitas, apa pengaruh dana pihak ketiga dan ekuitas terhadap laba bersih Bank BNI. Di sini juga ada ruang lingkup penelitian terdiri dari total dana pihak ketiga, total ekuitas, dan laba bersih. Manfaat penelitian. A. Menambah wawasan tentang pola hubungan dana pihak ketiga ekuitas dengan laba bersih pada PT Bank Negara Indonesia tahun 2005 sampai 2024. B. Sebagai sebuah sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan di bidang perbankan. Di sini juga ada tujuan penelitian, mengetahui tentang Bank Negara Indonesia atau BNI, mengetahui tentang dana pihak ketiga, mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan ekuitas terhadap laba bersih BNI. Untuk sistematika penulisan, di sini kami menyusun ada 5 bab. Yang pertama di bab 1 pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, dan bab 5 penutup. Selanjutnya bab 2 landasan teori. Nah, yang kita bahas adalah konsep dasar industri perbankan, yang kedua konsep dasar dana pihak ketiga dan ekuitas, yang ketiga konsep dasar laba bersih, dan keempat pemikiran terdahulu dan kerangka pemikiran, yang kelima hipotesis penelitian. Nah, yang pertama kita bahas konsep dasar industri perbankan. Pengertian industri perbankan yaitu bank adalah sebuah badan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Industri perbankan merupakan salah satu sektor perekonomian yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menyangkut lembaga keuangan, bank, lembaga intermediasi keuangan sekaligus penyedia berbagai layanan finansial. Dan yang kedua, fungsi perbankan, yaitu ada penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa keuangan. Yaitu penghimpunan dana sendiri, bank bisa memanfaatkan dana dari pemilik modal dan masyarakat luas yang diperoleh melalui usaha bank, yaitu memberikan produk simpanan berupa tabungan, deposito, dan giro. B. Penyalur dana. Penyalur dana yang dapat mencapai tujuan yang dihimpun oleh bank terbentuk dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang memerlukan, seperti pembelian surat berharga, penyertaan, pemilikan, dan harta tetap. C. Pelayanan jasa keuangan. Sebagai pelaksanaan lalu lintas pembayaran, bank memerlukan berbagai aktivitas kegiatan lainnya, seperti collection atau penagihan surat berharga, transfer atau pengiriman uang.
Nah, di sini ada konsep pihak ketiga dan ekuitas dalam industri perbankan. Yang pertama, pengertian dan komponen dana pihak ketiga atau DPK. Dana pihak ketiga salah satu dana cadangan terpenting yang ada di industri perbankan dan berasal dari luar perusahaan. Menurut Kamir 2014-72, dana pihak ketiga merupakan sejumlah dana yang dihimpun dari masyarakat luas oleh bank dan dapat terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang kedua, pengertian dan komponen ekuitas. Ekuitas merupakan modal yang berasal dari dalam perusahaan yang terdiri tiga sumber utama, yaitu modal saham, cadangan, dan keuntungan. Dikutip dari penelitian Tiara Olivia 2021, ekuitas memiliki tiga komponen seperti modal setoran, laba ditahan, penyesuaian modal belum terrealisasi. Dan ada konsep dasar laba bersih dalam industri perbankan. Yang pertama, pengertian laba bersih. Laba didefinisikan sebagai ukuran keseluruhan prestasi perusahaan. Laba merupakan jumlah pendapatan dikurangi biaya pengeluaran. Laba bersih merupakan laba yang menunjukkan bagian laba yang akan ditahan di dalam perusahaan dan yang akan dibagikan sebagai dividen. Yang kedua, ada komponen laba bersih. Laba bersih tidak muncul begitu saja. Mengutip pertanyaan dari Bambang 2025, laba bersih memiliki beberapa komponen, diantaranya pendapatan, beban, dan laba kotor. Dan ada konsep dasar pemikiran terdahulu dan kerangka pemikiran, yaitu kerangka berpikir. Menurut Insinyur Sofyan Siregar MM 2013-121 menjelaskan bahwa kerangka berpikir ialah analisis teori-teori atau serangkaian teori, keterangan serta proporsi atau usulan yang saling bertautan serta bertujuan dalam menyampaikan ilustrasi atau gambaran sistematis perihal suatu fenomena yang akan dipergunakan dalam menggagas penelitian yang akan dilakukan. Dari penjelasan di atas dapat dibuahkan kerangka berpikir dengan variabel X, dana pihak ketiga, dan ekuitas, dan variabel Y atau laba bersih. Konsep dasar pemikiran terdahulu dan kerangka pemikiran. Nah, penelitian terdahulu Asmia Novia Rahmawati 2022 membuat sebuah penelitian berjudul Pengaruh Aset Tetap, Modal, Ekuitas, dan Pembagian Mudharabah terhadap laba bersih pada PT Bank Sentral Asia Syariah tahun 2016 sampai 2021 dengan variabel X1 sama dengan aset, X2 sama dengan modal atau ekuitas, X3 pembiayaan mudharabah, Y sama dengan laba bersih. Penelitiannya menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aset tetap, ekuitas, dan pembiayaan mudharabah secara parsial terpisah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Tetapi dana pihak ketiga, ekuitas, dan pembiayaan mudharabah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Hipotesis penelitian. Dari beberapa hal yang kami sampaikan di atas dapat kami buat beberapa hipotesis yang mungkin terjadi, di antaranya H01, dana pihak ketiga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. H11, dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. H02, ekuitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. H12, ekuitas berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. H03, dana pihak ketiga dan ekuitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. H13, dana pihak ketiga dan ekuitas berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Selanjutnya kita akan membahas bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini kita ada 7 subbab. Yang pertama ada jenis penelitian, objek unit analisis dan lokasi, jenis dan sumber penelitian, operasionalisasi variabel, metode penarikan sampel, metode pengumpulan data, metode pengelolaan atau analisis data.
Di sini kita menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiono, penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada objek, unit analisis, dan lokasi. Di sini kita menggunakan objek penelitian ada 3, dana pihak ketiga atau DPK, ekuitas, laba bersih. Unit dan lokasi penelitian kita yaitu PT Bank Negara Indonesia atau PT BNI Persero Tbk. Jenis dan sumber penelitian yang kita gunakan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan Bank BNI tahun 2015 sampai dengan 2024. Data diambil dari website resmi Bank BNI dan website Bursa Efek Indonesia atau BI. Operasionalisasi variabel kita di sini variabel terdiri dari dana pihak ketiga, ekuitas, laba bersih. Subvariabelnya ada tabungan, giro, deposito, modal pemilik, laba ditahan, pendapatan, dan beban. Indikatornya yaitu total DPK, total ekuitas, total laba bersih, dan skala pengukuran yang kita gunakan yaitu skala rasio. Metode penarikan sampel yaitu kita menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan teknik dalam pengambilan sampel dengan melalui suatu pertimbangan tertentu. Sampelnya menggunakan laporan keuangan Bank BNI tahun 2015 sampai dengan 2024. Jumlah sampelnya sebanyak 10 sampel. Metode pengumpulan data yang kita gunakan di sini menggunakan metode observasi. Menurut Abdus Samad, observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat serta dilakukan secara sengaja. Selanjutnya ada metode pengolahan. Metode pengolahan yang kita gunakan dalam penelitian ini didapat menggunakan metode asosiatif. Menurut Sugiono, penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Berikutnya, kita masuk ke bab 4 yaitu hasil penelitian. Sini ada gambaran umum perusahaan, hasil pengumpulan data, variabel yang diteliti atau karakteristik responden, kemudian ada analisis dari variabel yang diteliti, dan yang terakhir kita akan membahas hasil penelitian. Yang pertama, ini gambaran umum dari perusahaan yang kami teliti, yaitu sejarah Bank BNI. Bank BNI didirikan pada 5 Juli 1946 oleh Pemerintah Republik Indonesia. Saat itu BNI sebagai bank sentral di Indonesia yang bertugas mengedarkan uang Republik Indonesia atau ORI. Kemudian di tahun 1949 peran bank sentral diambil alih oleh Bank Indonesia atau BI. Bank BNI pun berubah statusnya sebagai bank devisa. Pada tahun 1968, BNI resmi berstatus sebagai Bank Umum Milik Negara atau BUMN dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia 1946. Saat ini, 60% saham BNI dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit, maupun total dana pihak ketiga. Di sini kami sudah mengumpulkan data-data yang kami butuhkan, yaitu data dana dari pihak ketiga, data ekuitas dan laba bersih dari tahun 2015 sampai tahun 2024, yaitu sebanyak 10 tahun. Variabel yang kami teliti yaitu di X1-nya ada dana pihak ketiga atau DPK, di X2-nya ada ekuitas, lalu di variabel Y-nya yaitu ada laba bersih. Di sini yang bertindak sebagai variabel bebas yaitu X1 yaitu dana pihak ketiga dan X2-nya ekuitas. Kemudian sebagai variabel terikat yaitu Y laba bersih. Berikutnya kita akan melihat hasil dari penelitian yang kami gunakan. Di sini kita menggunakan uji T. Uji T digunakan untuk melihat apakah berpengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Di sini kita akan melihat apakah dana pihak ketiga dan ekuitas berpengaruh terhadap laba bersih dari Bank BNI. Dapat terlihat bahwa nilai signifikansinya itu sebesar 0,049. Ini artinya bahwa nilai signifikansi dari dana pihak ketiga itu di bawah dari 0,05
yang berarti bahwa dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Kemudian untuk ekuitas, nilai signifikansinya sebesar 0,011. Ini nilainya di bawah dari 0,05, yang berarti ekuitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih Bank BNI. Berikutnya kita melakukan uji F. Uji F ini digunakan untuk melihat apakah berpengaruh secara signifikan dari dana pihak ketiga dan ekuitas secara bersama-sama terhadap laba bersih Bank BNI. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,009, yang berarti di bawah nilai dari 0,05. Artinya bahwa dana pihak ketiga dan ekuitas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih Bank BNI. Berikutnya kita melakukan uji koefisiensi determinasi. Ini digunakan untuk melihat seberapa jauh dari variabel bebas, yaitu dana pihak ketiga dan ekuitas, terhadap variabel terikat, yaitu laba bersih dari Bank BNI. Dapat dilihat bahwa nilai adjust R-square-nya yaitu sebesar 0,666, yang berarti bahwa sebesar 66,6% dana pihak ketiga dan ekuitas itu memiliki pengaruh terhadap laba bersih. Lalu sisanya sebesar 44, sekian persen itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang kami teliti. Selanjutnya bab 5 adalah penutup. Penutup terdiri dari 2 subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, secara parsial, dana pihak ketiga atau DPK berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Artinya H0 ditolak dan H11 diterima. Kemudian yang kedua, ekuitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Artinya H02 ditolak dan H12 diterima. Kemudian yang ketiga adalah dana pihak ketiga dan ekuitas secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi laba bersih secara signifikan. Artinya H03 ditolak dan H13 diterima. Kemudian saran dari hasil penelitian yang dilakukan adalah yang pertama, Bank BNI sudah bagus dalam menjalankan operasional perbankannya, terus berinovasi dan membuat produk dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian penelitian ini juga dapat menjadi rujukan untuk melakukan pengembangan riset dan selanjutnya dapat pula dijadikan sumber ilmu pengetahuan yang baru. Yang ketiga, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menyusun kebijakan atau program yang lebih terarah. Demikian presentasi dari hasil penelitian kami kelompok 1 mengenai pengaruh dana pihak ketiga atau DPK dan ekuitas terhadap laba bersih PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk tahun 2015 sampai 2024. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan maupun para peneliti selanjutnya. Terima kasih.